akan mempresentasikan tentang fungsi, peran, dan perkembangan perpustakaan di era digital saat ini. Perpustakaan merupakan institusi yang memiliki fungsi penting dalam menunjang pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya. Pada era digital saat ini, peran perpustakaan mengalami transformasi digital yang sangat pesat, sesuai dengan seiring kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan tidak lagi hanya menyimpan buku fisik, tetapi juga menyediakan akses ke sumber informasi digital yang lebih luas. Kemudian, fungsi perpustakaan apa sih? Nah, perpustakaan tentunya memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi edukatif, yaitu perpustakaan menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, dan media lain yang mendukung proses pendidikan formal maupun informal. Kemudian ada fungsi informatif, yaitu fungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk menunjang kebutuhan informasi penggunaan dari berbagai kalangan. Kemudian ada fungsi rekreatif, menawarkan bahan bacaan ringan seperti novel, komik, dan media hiburan lainnya untuk mengisi waktu luang penggunaan. Kemudian ada juga fungsi kultural, yaitu berperan dalam melestarikan budaya dan warisan intelektual bangsa melalui koleksi-koleksi lokal, arsip, dan naskah kuno tentunya. Kemudian, perpustakaan memiliki beberapa peran seperti pusat informasi dan pengetahuan, pendukung pendidikan, mendukung penelitian, dan meningkatkan literasi serta layanan inklusif. Perubahan di era digital. Pertama, digitalisasi koleksi. Nah, seperti buku, jurnal, dan dokumen mulai dialihkan ke format digital agar bisa diakses secara daring. Kedua, ada layanan online. Nah, pengguna dapat mencari katalog, meminjam e-book, dan mengakses jurnal dari online, dari rumah, dan dari manapun. Kemudian ketiga, ada media sosial dan website. Nah, perpustakaan kini aktif mempromosikan layanan melalui media sosial dan menyajikan informasi terkini pada website resminya. Keempat, ada integrasi teknologi. Penggunaan perangkat lunak, manajemen perpustakaan, meminjam mandiri, hingga ruang baca virtual. Peran baru perpustakaan digital. Nah, peran baru perpustakaan digital yaitu akses 24/7. Nah, di sini informasi bisa diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung internet. Kemudian ada pusat literasi digital, yaitu membantu mahasiswa memahami teknologi informasi dan cara penggunaan sumber digital yang benar. Kemudian ada ruang kolaboratif, yaitu menyediakan ruang diskusi, webinar, dan pelatihan secara daring. Kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu penyelenggaraan pelatihan digital seperti penggunaan e-learning, perangkat lunak, dan riset daring. Keuntungan perpustakaan digital. Pertama yaitu akses tanpa batas geografis. Nah, penggunaan dari berbagai daerah bisa mengakses koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung tentunya kan. Kedua, ada koleksi lebih luas dan up to date. Nah, perpustakaan dapat menyediakan sumber terbaru dari seluruh dunia melalui kerjasama atau langganan database. Ketiga, ada efisiensi waktu dan biaya. Nah, penggunaan tidak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan atau antrian pastinya. Keempat, ada pembelajaran fleksibel. Nah, cocok untuk gaya belajar mandiri dan waktu yang tidak terbatas. Tantangan perpustakaan digital saat ini, yaitu pertama, keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Yang sangat kita pahami teman-teman bahwa di daerah terpencil, internet masih sangat minim dan sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Kedua, rendahnya literasi digital pengguna. Kurangnya
penggunaan literasi yang saat ini kita punyai itu juga dapat menghambat perpustakaan digital. Nah, ketiga ada SDM pustakawan belum semua mengalami teknologi. Keempat ada resiko keamanan data dan pelanggaran hak cipta. Kelima, adanya kurangnya minat baca pada media digital. Peluang perpustakaan digital yaitu menjangkau pengguna lebih luas tanpa batas. Nah, kedua ada meningkatkan layanan berbasis teknologi. Ketiga, ada mempermudahkan kolaborasi antar instansi dan perpustakaan. Keempat, menjadi pusat edukasi digital bagi masyarakat. Nah, kelima, penggunaan pembelajaran daring dan riset ilmiah secara mudah dan secara gampang tentunya. Teknologi dalam layanan pengguna. Ada Online Public Access Catalog, yaitu pencarian koleksi secara online. Kemudian ada e-book dan e-journal, yaitu akses koleksi digital yang bisa dari rumah. Kemudian pinjaman mandiri, penggunaan dan barcode. Kemudian ada layanan referensi online, yaitu via chat dan email pustakawan. Teknologi untuk media promosi dan literasi. Nah, yang kita perlu pahami yang pertama adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, di situ merupakan bisa kita buat untuk promosi layanan dan edukasi. Kedua ada webinar interaktif, yaitu menampilkan koleksi, berita, dan layanan digital tentang perpustakaan. Ketiga ada pelatihan online. Di sini kita bisa menciptakan webinar literasi, informasi, dan digital. Keempat, ada visual tour perpustakaan, yaitu menjangkau penggunaan baru secara daring. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pendidikan dan penyebaran informasi, baik di masa lalu maupun di era sekarang ini. Transformasi digital telah memungkinkan perpustakaan menjangkau lebih banyak penggunaan melalui berbagai layanan berbasis teknologi. Fungsi perpustakaan yang awalnya hanya sebagai tempat penyimpanan buku fisik, kini berkembang menjadi pusat literasi informasi dan digital. Dengan pemanfaat teknologi yang tepat, perpustakaan mampu menyediakan akses informasi secara cepat, luas, dan efisien, serta tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu untuk membuat perpustakaan terus berkembang dan berdaya guna, perlu adanya komitmen untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pustakawan sebagai ujung tombak layanan perpustakaan harus dibekali pelatihan teknologi informasi secara berkala agar mampu mengelola layanan digital dengan baik dan benar. Dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan sangat diperlukan dalam hal penggunaan infrastruktur digital dan penyediaan anggaran. Selain itu, perpustakaan juga perlu aktif mempromosikan layanan agar masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk memanfaatkan perpustakaan digital secara optimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.